Harry Maguire menjadi sorotan publik karena penampilan buruknya di lini belakang skuad Manchester United musim ini. Tak hanya gagal menjadi kapten tim, bek termahal Liga Inggris itu juga sering melakukan kesalahan fatal yang berujung gol bagi tim lawan. Akibatnya, Maguire yang merupakan pemain timnas Inggris sempat mendapatkan sorakan dari para penggemar Inggris di pertandingan uji coba internasional beberapa hari lalu. Namun, selain Maguire, Liga Inggris juga pernah memiliki bek-bek terburuk lainnya yang sampai membawa tim terdegradasi ke divisi Championship. Dan berikut adalah 5 bek terburuk dalam sejarah Liga Premier Inggris. Claude Davis. Claude Davis didatangkan Derby County dengan mahar 3 juta pound sterling saat mereka promosi ke Liga Premier pada tahun 2007. Nominal yang setara dengan 56 miliar itu mungkin terdengar kecil untuk saat ini. Namun, harga tersebut cukup tinggi jika dibayarkan di tahun tersebut. Setelah kepindahannya ke Derby County, performa mantan pemain Sheffield United itu justru menurun drastis. Ia hanya tampil sebanyak 19 kali sepanjang musim hingga menyebabkan Derby County terpuruk di zona merah. Alhasil, Derby County harus kembali ke divisi Championship dan belum pernah naik ke kasta Liga Premier hingga sekarang. Para penggemar Derby County menganggap bahwa keberadaan Claude Davis di tim mereka saat itu merupakan malapetaka hingga membuat mereka terdegradasi. Claudio Kakapa. Di tahun 2000-an, Newcastle United dikenal sebagai tim terburuk yang mewakili kota Tyneside. Kehadiran bek tengah Lyon Claudio Kakapa sempat membuat para pendukung Newcastle berharap besar kepada tim. Namun sayang, penampilan Kakapa yang didatangkan secara gratis setelah membawa Lyon juara Liga 1 5 kali berturut-turut justru tampil mengecewakan di Liga Inggris. Kelemahan saat membawa bola, kurangnya kesadaran dan ketidakmampuan menjaga daerah membuatnya menjadi salah satu pemain terlupakan dalam sejarah klub Newcastle United. Ketika Newcastle terdegradasi di musim 2008-2009, petualangan Kakapa akhirnya berakhir. Ia kemudian kembali ke tanah kelahirannya Brazil setelah 2 musim bermain untuk Newcastle. Khalid Boulahrouz. Setelah 2 musim beruntun memenangi perebutan gelar, Jose Mourinho yang saat itu melatih Chelsea ingin mendatangkan bek yang akan menjadi pesaing duo center back mereka John Terry dan Ricardo Carvalho. Pilihan pelatih asal Portugal itu jatuh kepada bek asal Belanda Khalid Boulahrouz. Boulahrouz kemudian didatangkan ke Stamford Bridge dengan bandrol 8,5 juta pound sterling atau setara dengan 160 miliar rupiah di tahun 2006. Sayangnya, Khalid Boulahrouz justru gagal menjadi pesaing John Terry dan Carvalho. Pemain tersebut hanya tampil sebanyak 13 kali di musim pertamanya bersama The Blues. Karena posisinya yang tersingkirkan, Khalid Boulahrouz akhirnya kembali ke Jerman sebelum melakukan perjalanan ke berbagai klub. Bagi The Blues, transfer Khalid Boulahrouz menjadi kesalahan pembelian mahal Mourinho selama musim 2006-2007. Marco Materazzi. Sebelum dikenal sebagai legenda Inter Milan, Marco Materazzi telah lebih dulu menjalani karir sulit di Liga Inggris bersama Everton. Pada musim 1998-1999, pemain asal Italia itu merupakan seorang bek yang tidak disiplin dan sering melakukan tackle keras. Alhasil, saat masih membela Everton, Materazzi harus diusir 3 kali dari lapangan dalam 27 pertandingan. Pada akhirnya, Everton melepas sang bek ke Perugia, di mana ia berhasil tampil produktif dengan mencetak 12 gol dalam 33 penampilan. Barulah di musim 2000-2001, Inter Milan tertarik mendatangkan Materazzi dan telah melewati lebih dari 300 pertandingan untuk Nerazzurri. Djimi Traoré. Djimi Traoré pernah memperkuat Liverpool di era tahun 2000-an. Bergabung dengan Liverpool sejak usia 19 tahun, Traoré mampu bertahan selama 7 musim di Stadion Anfield. Namun sayang, performa buruknya membuat pemain kelahiran Prancis itu lebih sering duduk di bangku cadangan. Salah satu penampilan terburuknya terjadi saat Liverpool menghadapi Burnley di ajang Piala FA 2004-2005. Kala itu, Traoré membuat gol bunuh diri yang membuat The Reds tersingkir dari babak ketiga Piala FA. Meski begitu, Djimi Traoré masih mendapatkan kesempatan tampil sebagai starter di laga penting final Liga Champions 2004-2005. Sialnya, ia justru menjadi biang keladi di balik gol pertama Milan lewat tendangan bebas Maldini. Untungnya, saat itu Liverpool berhasil menjadi juara setelah menang lewat adu penalti.